Terima kasih masih nonton video dari Jutek. Di depan saya udah ada dua heatsink fan sama-sama dari ID Cooling. Nah, sebelah kiri SE234 ARGB dan sebelah kanannya ada SE224 XT ARGB versi 2. Nah, jadi di video ini saya akan sedikit ngejelasin jadi antara SE234 ARGB dan SE224 XT itu dimana perbedaannya. Oke, dari yang pertama kita SE234 ARGB dulu. Dilihat dari dusnya tuh udah kelihatan bedanya. Jadi yang di SE224 XT itu kelihatan headpipe-nya di atas bagian atasnya. Dan untuk SE234 ARGB itu nggak ada, cuma ada di sini ada LED strip RGB juga. Dan untuk spesifikasinya, nah, spesifikasi mulai dari SE234 ARGB dulu. Di sini dimension si heatsink 126 kali 88 kali 154 mm. Dan untuk fan-nya itu 120 kali 120 kali 25 mm. Untuk beratnya sendiri ini 950 gram. Untuk voltasenya 13,2, kalian bisa lihat. Untuk RPM-nya sendiri ini si fan-nya 900 sampai 2000 RPM. Dan untuk SE224 XT, nah di sini kalian bisa lihat dimension 120 kali 73 kali 154 mm. Beda dikit sih dibandingkan dengan SE234 ARGB sendiri. Dan untuk beratnya ini 830 gram, lebih ringan dibandingin SE234 ARGB. Untuk voltasenya sendiri hampir sama dan RPM fan-nya juga sama 900 sampai 2000 RPM ya. Dan untuk TDP, nah kalian bisa lihat untuk SE234 ARGB itu dia TDP-nya 200 watt, dan untuk XT234 ARGB versi 2 cuman 180 watt. Jadi masih tangguh yang 234 ARGB. Untuk spesifikasi motherboard, soket motherboard itu sama. Ini LGA 2066 dan sekian. Dan untuk AMD-nya cuman AM4. Oke, apalagi? Untuk spesifikasi ininya udah silent juga sama, PWM juga, ukuran fan 120 atau 12 cm, RGB hampir sama. Dan untuk 224 yang RGB juga sama. Dan untuk RGB-nya sendiri udah sama-sama sinkron dengan Asus Aura Synchron, terus Gigabit juga, ada ASRock, ada MSI sama. Oke, lanjut aja ke unitnya. Oke, yang pertama dari SE234 ARGB. Nah, di sini kalian bisa lihat ada mounting yang buat AMD, mounting buat AMD dan Intel. Terus ada pasta juga sama. Ada mounting yang buat fan-nya. Jadi di sini tersedia 4, yang artinya ini bisa buat dual fan. Dan ada soket yang buat ke motherboard dan dudukannya juga. Dan ada bracket yang di bawah motherboard pastinya. Dan di sini ada controller. Jadi kalau kalian motherboard kalian yang belum support ARGB, ini udah dikasih controllernya. Ini langsung ke power supply. Dan SE234 ARGB ini cuma mendapat satu buah fan ya. Nah, ini satu buah fan. Nah, kalian bisa lihat soketnya. Yang pasti ini yang ke controller ARGB, dan ini yang buat fan PWM juga. Dan untuk heatsinknya sendiri
ini all black. Jadi dari head pipe-nya, pendingin ininya juga udah hitam semua. Di sini ada garis putih. Nah, di sini kalau dilihat dari gambar dari Dusty, di sini ada nyala. Jadi ntar kita juga tes dua-duanya. Dan ada 4 head pipe ya di sini. Oke, untuk SE 224 RGB versi 2 dibandingin dengan yang 234 RGB itu nggak ada bedanya sih kalau dari fisik. Si fan-nya itu sama-sama, cuman beda di soket aja. Dan ini juga sama untuk soketnya, dia memakai 3 pin dan untuk fan-nya udah PWM ya. Dan di sini ada untuk paralel. Jadi kalian bisa menambah fan lebih dari 2. Jadi si 224 RGB yang versi 2 ini udah dikasih paralel buat beberapa fan yang sama RGB juga. Sedangkan yang 234 RGB itu nggak dikasih. Nggak tahu. Nah, jadi perbedaannya itu. Untuk kontrol juga ada 234 XRGB udah dapat kontrol juga sama. Dan hampir untuk kelengkapan bracket-bracketnya sama. Untuk mounting-mountingnya juga buat fan juga sama, dikasih 4. Oke, langsung aja kita ke tes semua nyalanya gimana biar kalian nggak penasaran. Let's go. Ini saya sengaja langsung ke power supply, jadi nggak ke motherboard. Dan ini ke power supply semua. Untuk SE234 RGB ini bagus banget teman. Kalau dari lihat heatsinknya. Nah, untuk yang SE224 XRGB versi 2 sama sih LED-nya untuk nyalanya. Untuk fan-nya juga hampir sama antara 234 dan SE224 XRGB versi 2. Oke, cukup sekian review dari Jutek, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, komen jika kalian ada pertanyaan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.